Nah, minimal kita jauhi maksiat. Jangan kita bermaksiat sekecil apapun, walaupun hal yang makruh. Kalau Ustaz, al makruh kan memang gak ada dosanya. Memang makruh gak ada dosanya. Cuma kalau kebiasaan kita lakukan itu bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Memang gak ada dosanya, tapi lama kelamaan karena kita selalu berbuat hal yang gak baik, akhirnya itu menggampangkan hal yang kagak baik. Yang kecil kita gampangkan, yang besar lama-lama akan kita gampangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi amin amma ba'd. Wala sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa nafa'na bihi bi 'ulumihi wa 'ulumi badil salihin min daril amin bi kitabihi al-mubarak rasail diniyah wa rasail maniyah al-anqal wa kam 'allaka Allahu al-'azima في كتابه العزيز على التقوى من خيرات عظيمة وسعادات جسيمة، ومن ذلك المعية الإلهية الحفظية اللطفية. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن ذلك العلم اللدني. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ذلك الفرقان عند الاشتباه ووقوع الإشكال، والكفارة للسيئات والمغفرة للذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إلى آخر ما قال رضي عنه ونفعنا به. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa mengawali hari ini dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dan menghadiri kajian yang setiap 2 minggu sekali dilakukan di Masjid Madhab Islam. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan hanya untuk orang-orang yang Allah cintai, hanya untuk orang yang akan Allah ampuni dosa-dosanya, hanya untuk orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan kepada mereka baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Kita berharap apa yang Allah khususkan ini, orang-orang yang Allah menjadi orang, kita berharap apa yang Allah khususkan kepada kita di pagi hari ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunannya, menjadi orang yang Allah khususkan untuk mendapatkan rahmatnya. Dan mudah-mudahan kita semua jadikan orang-orang yang khususkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bahagia baik dunia maupun kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad, dan tidak lupa pula kita haturkan untuk keluarga Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Semoga kelak yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan 1 bulan yang lalu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau sedikit berbicara tentang takwa, bahwa takwa itu adalah wasilah, takwa itu adalah perantara untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Bahkan beliau mengatakan tidak ada kebaikan di dunia maupun akhirat, yang zahir maupun yang batin, kecuali takwa lah akan menyampaikan kita kepada kebaikan tersebut. Tidak ada keburukan di dunia maupun akhirat, yang zahir maupun yang batin, kecuali takwa akan menjadi benteng yang kokoh agar kita terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Minhajul Abidin yang beliau mengatakan bahwa takwa itu ada 2 unsur di dalamnya. Ada unsur melaksanakan, ada unsur meninggalkan. Yang pertama unsur melaksanakan, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Unsur yang kedua meninggalkan, yakni meninggalkan hal-hal yang mengandung murka Allah, yakni berupa maksiat, baik yang haram bahkan yang makruh sekalipun kita berusaha untuk meninggalkannya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali pun mengatakan bahwa pada permulaan seseorang di dalam meniti jalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam bidayahnya, kebanyakan dari para auliaillah sebelumnya mereka itu banyak mengerjakan hal-hal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah baik malamnya, khususnya di malam hari, sholat tahajud. Dan ketika mereka sampai di nihayahnya, mereka berusaha untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang hanya taat saja namun masih dia bermaksiat, ketaatannya akan menjadi sia-sia. Malamnya dia tahajud, subuhnya dia berjamaah, lanjut membaca Al-Quran, tapi setelah itu dia bermaksiat kepada Allah dengan dia berbicarakan orang lain, dia menzalimi orang lain, atau melakukan hal-hal yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala yang didapat dari semenjak malam, dari pahala yang didapat dari sholat subuhnya, pahala yang didapat dari baca Qur'annya diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka beliau mengatakan kalau toh kita tidak bisa semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan kita untuk menjaga diri dari maksiat. Kalau kita nggak menjadi orang yang beruntung, minimal kita menjadi orang yang selamat. Dengan ketaatan kita akan beruntung, dengan menghindari maksiat kita akan selamat. Kalau kita masih belum bisa menjadi orang beruntung, minimal kita menjadi orang yang selamat. Selamat dari azab Allah, selamat dari murka Allah, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah selamat dari itu semua, insya Allah surga tempatnya. Tapi kalau udah nggak selamat, naudzubillah, ya, kita di neraka dulu baru ke surga. Mau di neraka dulu baru surga, apa langsung surga, Bapak Ibu sekalian? Mau neraka dulu baru surga, apa langsung surga, Bapak Ibu sekalian?
Oh, maunya langsung masuk surga. Sama, kita juga begitu. Pengennya langsung masuk surga. Tapi surga itu mahal. Mahu balas, kata ulama. Nggak gratis. Nggak bisa kita dapatkan dengan hanya cukup sholat 2 rakaat. Melaksanakan juga puasa 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sholat 5 waktu. Tapi kalau kita masih maksiat, kalau kita masih berbuat dosa, Allah lantahkan pahala-pahala kita. Alhamdulillah min dzalik. Maka minimal kita menjaga diri dari maksiat. Di beliau mengibaratkan ada seorang pasien datang kepada seorang dokter mengadukan akan penyakitnya. Kemudian dokter itu memberi dia obat dan memberi nasihat agar pantang. Akan dia pantang. Jangan semaunya sendiri apa aja dia makan. Jangan tidur terlalu malam. Dikasih pantangan-pantangan. Kalau dia meminum obatnya dan melaksanakan pantangan-pantangannya, Allah akan berikan dia kesembuhan dengan cepat. Tapi kalau emang dia melihat obat udah puyeng, obat lagi, capek nggak Pak minum obat Pak? Capek nggak Pak minum obat? Begitu obatnya pahit, udah gede lagi, masuk aja susah. Ya, bosan minum obat mulu, jauhi pantangan. Ya, jangan melakukan hal-hal yang kita pantang. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Tinggalkan. Walaupun tanpa obat, insya Allah Allah datangkan kesembuhan. Dan begitulah kita dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan kita nggak maksimal. Ya sholatnya kadang-kadang ya begitu, ada khusyuk ada enggak. Puasa ya begitu, ada ikhlas ada enggak. Sedekah kadang-kadang masih dihitung-hitung. Wah, kemarin saya baru sedekah 50.000 Jumat kemarin. Sekarang nggak usah dulu tadi yang hitung. Jumat kemarin saya sudah 50.000 di masjid ini. Udah nanti aja lah, lewat dulu. Masih butuh yang lain. Nah, hitung. Allah nggak hitung-hitung sama kita. Berkali-kali kita dapat nikmat dari sejak kita sebelum dalam rahim sampai dalam rahim sampai saat ini, nggak ada hitung-hitungan sama Allah. Allah nggak ada hitung-hitungan sama kita. Tapi kita ibadah masih hitung. Baca Quran udah cukup lah. Ya, ibaratnya wah penuh udah pahala. Nah minimal kita jauhi maksiat. Jangan kita bermaksiat sekecil apapun. Walaupun hal yang makruh. Kalau saat hal makruh kan memang nggak ada dosanya. Memang makruh nggak ada dosanya. Cuma kalau kebiasaan kita lakukan itu bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Memang nggak ada dosanya, tapi lama kelamaan karena kita selalu berbuat hal yang nggak baik, akhirnya itu menggampangkan hal yang kagak baik. Yang kecil kita gampangkan, yang besar lama-lama akan kita gampangkan. Ibarat orang Jawa mengatakan hari ini mencuri jarum, esok mencuri jaran. Hari ini mencuri jarum, esok mencuri jaran. Hari ini mencuri jarum, besok mencuri kuda. Ya, yang kecil-kecil kita gampangkan. Makruh, nggak ada dosa. Iya, makruh, nggak ada dosa memang. Tapi kalau kita kebiasaan melakukan hal-hal yang dilarang, akhirnya itu keasikan, keenakan. Akhirnya itu yang besar akan kita lakukan tanpa kita sadari. Nah itu. Tinggalkan maksiat semaksimal mungkin. Jangan kita melakukan hal-hal yang mengandung murka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sudah melaksanakan taat kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kebaikan buat kita Allah akan berikan. Nggak akan dibatas-batasi sama Allah. Nggak akan disayang-sayang sama Allah. Nggak akan dihitung-hitung sama Allah. Kasih kebaikan sebanyak-banyaknya buat kita. Wong kafir aja, orang kafir yang nggak beriman kepada Allah, dia berbuat baik, dibalas sama Allah di dunia. Di akhirat nggak akan dibalas, tapi di dunia aja dibalas.
Orang kafir yang gak beriman kepada Allah dibalas sama Allah kebaikannya ilok, kata orang Betawi ilok. Orang mukmin kagak dibalas sama Allah. Ya, ilok orang mukmin gak dibalas, pasti dibalas. Nggak akan ada kebaikan dilupakan sama Allah, dan tidak akan ada keburukan dilupakan sama Allah. Semua ada catatannya, semuanya ada hitung-hitungannya. Kecil pun di mata kita, besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Besar di mata kita kalau itu berupa dosa besar, akan kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kebanyakan, minta ampun pada Allah, taubat pada Allah. Allah akan datangkan taubatnya, Allah akan terima taubat kita, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nggak akan tanggung-tanggung Allah ngasih. Ya, nggak akan disayang-sayang Allah ngasih, pasti dikasih semua. Dunia maupun akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nggak akan sia-sia. Kebaikan kita nggak akan dilupakan sama Allah, walaupun itu udah lama terjadinya. Keburukan kita pun nggak akan dilupakan sama Allah, walaupun udah lama terjadinya. Kita yang merasakan, dan juga keluarga kita yang merasakan. Cepat-cepat taubat. Kita yang merasakan pun keluarga kita yang merasakan. Dikatakan dalam sebuah hadis, ihfazillah yahfazka tajidu tujahaka. Kata Rasulullah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kau akan adakan Allah di hadapanmu, kau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah pun akan menjagamu, keluargamu, anakmu, cucumu, dan terus tujuh turunan, bahkan bisa jadi lebih. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berada di jalan yang benar, di jalan yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Ahdad mengatakan, "Kam allagallahu al-'azimu fi kitabil aziz ala taqwa min khairatin 'azimatin wa sa'adatin jasimah." Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan segala kebaikan dan segala kebahagiaan, semuanya disebabkan dengan takwa. Semuanya dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa janji-janji dari kebaikan, Allah gantungkan semuanya kepada orang-orang yang bertakwa. Ini ada contohnya beberapa ayat. Famin dzalika al-ma'iyyatul ilahiyatul hibdiyatul lutfiyatul. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara janji-janji Allah Subhanahu wa taala adalah al-ma'iyyatul ilahiyatul hibdiyatul lutfiyah. Penjagaan diri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jaganya bukan malaikat lagi, yang jaganya bukan manusia lagi, Allah sendiri yang jaga. Ya bisa jadi berupa malaikat, bisa jadi Allah sendiri yang menjaganya. Dijaga oleh Allah. Kalau udah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, la yakhafu laumata laim. Mereka nggak akan takut cacian orang yang mencaci, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza akhafallah akhafaqallahu la syai'. Dalam sebuah maqal dikatakan, ya, idza akhafallah akhafaqallahu la syai'. Jika kau takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua orang ini, semua malaikat di muka bumi ini tunduk kepadamu. Coba lihat kita para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak ada takut sedikit pun kepada manusia. Tidak ada rasa takut sedikit pun kepada penguasa.
Tidak ada rasa takut sedikit pun pada orang-orang yang hebat. Yang mereka takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bergeming, enggak berpindah dari posisi mereka. Karena apa? Mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik urusan musuh ya, atau urusan duniawi, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa geli, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nggak ada rasa takut dengan apa yang menimpa mereka ke depan, ataupun mereka sedih dengan apa yang tertinggal dari mereka. Nggak ada. Benar-benar diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala di mereka, dunia mereka maupun akhirat kelak mereka. Nggak ada kan nggak akan rasa takut orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita dengar cerita-cerita para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih Allah yang Allah berikan karamah seperti itu. Seperti ceritanya oleh Abdullah bin Muhsin Al-Atos, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, Empang Bogor. Waktu di zaman Belanda, waktu beliau muda, itu lewat di hadapan beliau itu noni-noni Belanda. Noni-noni Belanda. Ya. Lewat noni-noni Belanda. Dia kesel karena orang Belanda itu banyak menindas orang Islam. Ya, menindas orang Islam, kesel. Kebetulan nih noni-noni lagi lewat sama ajudan-ajudannya. Itu kereta kudanya itu ditebalikin sama Abdullah bin Husain bin Tahir. Terbalik, udah jatuh. Ya. Lari Abdullah bin Husain bin Tahir. Lapor sama Belanda, didatengin masjidnya. Ya, Abdullah bin Husain bin Tahir lagi sholat zuhur. Setelah dia sholat zuhur, laporan, Habib, Belanda ngepung masjid. Belanda ngepung masjid, Habib. Tenang. Dia selesai wirid, dia sholat ba'diyatul zuhur, dia nengok, dia keluar. Itu antek-antek Belanda buyar semuanya. Buyar semuanya, baru lewat doang, masuk keluar masjid, buyar semuanya, lari terbirit-birit. Kaget. Ditanya sama salah satu teman, ditanya sama teman yang nggak ngikut, kenapa kalian pada lari? Semuanya, bukan satu dua, semuanya lari bubar. Saya melihat pas Habib keluar, itu muncul ribuan macan di kanan kirinya ingin menerkam kita lari. Coba bayangin, Pak. Allah kasih hibdiyah al-ma'niyah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Nabi udah jelas lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dijaga sama Allah. Kalau itu berupa mukjizat. Ketika Nabi sujud, datang Abu Jahal pengen ngepruk ya. Ngepruk kepala Nabi Muhammad dengan apa? Dengan batu besar. Ketika dia mau ngepruk, langsung jatuh sendiri itu batu ke kakinya. Kaget dia jalan sambil pincang-pincang, kakinya berdarah, jempolnya kena. Tanya, kenapa wahai Abu Jahal? Kok nggak jadi? Gimana saya mau ngepruk kepalanya? Ketika baru saya begini, ada macan menerkam saya. Saya kaget. Saya jatuh itu batu ke kaki saya, kakinya berdarah. Jaga sama Allah. Masih banyak sekali cerita-cerita para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan karamah pada mereka. Kemuliaan-kemuliaan, penjagaan-penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Contohlah masjid, bahkanlah itu manusia, masjid di Aceh ketika waktu terjadi tsunami besar. Masjid Raya Banda Aceh kena air, masuk air. Masuk air, Pak. Enggak kan? Masjid, Pak. Ya, hanya tempat ibadah, dijaga sama Allah. Ada lagi ketika di Palu, tsunami Palu. Itu banjirnya minta ampun. Ada satu makam waliullah Subhanahu wa taala namanya Idrus bin As-Salim Al-Jubri. Pendiri sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, sampai dia pernah mendirikan 1.600 sekolah di seluruh Indonesia. Itu makamnya ketika dia di Palu meninggalnya. Ketika itu tsunami besar menimpa Palu, itu makamnya nggak sedikit pun terkena air, padahal air besar begitu. Coba
mati dan hidup, hidup dan matinya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertakwa. Oh, saya begini-begini aja, kita belum orang bertakwa. Masih sedang maksiat. Masih bisa bedain mana yang 10.000, mana yang 20.000, mana yang 50.000, mana yang 100.000. Bapak amal, seringan mana? 100.000 apa 2.000? Nah, 100.000 apa 10.000? Seringan mana itu masuk ke kotak amal? Dia lagi. Ya, betul atau tidak? Ya minimal walaupun kita nggak dapat semuanya, ada yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'iyah al-hibdiyah. Dijaga sama Allah. Ya mungkin bisa jadi kita nggak ngerasa bahwa itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita nggak merasa. Ya. Jadi maunah, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kemana-mana diselamatkan oleh Allah. Kita mau jalan, mau nyebrang, ada mobil atau kencang atau dia kitanya yang selamat, dia nggak selamat. Bisa jadi. Kita lagi ada kesusahan, atau ada orang membantu kita, menolong kita, bisa jadi. Baik itu kita tahu ataupun kita tidak tahu, pertolongan Allah ada di situ. Ya kemarin dalam COVID-19, ya corona itu, kira-kira banyak nggak orang yang meninggal dunia? Sehari bisa 3 di kampung kita. Nyolatin jenazah ini, ntar nyolatin lagi, ahli, ya, nggak, ntar tetangga kita, ntar saudara kita, ntar ini kita. Berapa banyak anak yang jadi yatim piatu gara-gara corona? Berapa banyak istri-istri yang menjadi janda? Berapa banyak laki-laki yang menjadi duda? Tapi kenapa kok bisa dijaga? Padahal makhluk kecil loh, Pak. Nggak kelihatan sama mata. Kalau kita kelihatan nggak enak bisa ngeles. Oh, corona, nengos. Corona, nengos. Nggak kelihatan. Tadi subuh bareng sama kita, sholat subuh, ternyata udah masuk rumah sakit. Kenapa? Positif. Kecil, Pak. Barang kecil, nggak kelihatan. Tapi Allah kasih selamat buat kita. Alhamdulillah. Itu bisa jadi berkat Bapak mudawamah sholat subuh jamaah, Bapak mudawamah sedekah, Bapak jaga puasa, Bapak sering silaturahmi, selalu berbuat baik. Itu ma'iyah lutfiyah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadar. Bisa jadi. Bukan karena kita menjaga kesehatan, bukan karena kita PPKM, bukan karena kita ini itulah, bukan. Itu murni penjagaan diri dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Merasa atau tidak merasa, itu Allah kasih, itu Allah buktikan. Dalam corona Allah buktikan. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang gelar tikar? Ya, berapa banyak orang-orang yang bangkrut gara-gara corona dan sebagainya. Tapi tetap Allah Subhanahu berikan penjagaan buat kita hingga saat ini, detik ini. Alhamdulillah. Itu bukti bagian penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari. Ya kalau yang tadi mungkin bisa menyadari, tapi kalau ini bisanya tanpa kita sadari. Itu penjagaan dari Allah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bahwa bin nasra wa ta'yid fid dunya wal akhirah, dengan pertolongan dan penjagaan di dunia maupun akhirat, dijaga sama Allah, ma'al muttaqin.